Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan satu video yang begitu viral. Ini terjadinya di luar negeri dan teman-teman, di sana ada sejumlah umat Muslim yang dikatakan dalam video itu sedang membuka puasa bersama dan mereka tentu saja beribadah secara Muslim. Dan teman-teman sekalian, hadir di situ seorang diduga seorang Kristen, dan di sana dia teriak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Muhammad itu bukanlah utusan daripada Tuhan, dan Jibril tidak pernah diutus kepada Muhammad. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik karena ini sangat viral sekali. Dan oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk cek videonya berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan acara buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di Times Square, New York, Amerika Serikat yang sempat viral pada bulan Ramadan tahun ini? Ya, baru-baru ini Muslim SQ selaku ketua penyelenggara acara tersebut mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya, di mana dalam video itu terlihat seorang pria Kristen yang tidak terima berusaha membubarkan acara itu sembari meneriakkan kalimat Yesus adalah Tuhan dan Islam bukanlah jalan atau agama yang benar di hadapan ratusan Muslim yang berada di situ. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Islam is not the way. La ilaha illallah. Jesus. Gabriel did not come to Muhammad. La ilaha illallah. Dalam video itu, si pria Kristen ini terlihat jelas berusaha memprovokasi kelompok Muslim yang baru saja menyelesaikan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah di sana. Namun apa yang terjadi kita bisa lihat di situ bahwa kelompok Muslim sama sekali tidak terprovokasi. Ketika si pria Kristen ini meneriakkan kalimat Yesus adalah Tuhan, kelompok Muslim membalasnya dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sembari yang lain berusaha menasihati si pria Kristen itu, hingga petugas kepolisian datang dan kemudian membawanya pergi dari kerumunan tersebut. Jesus! La ilaha illallah! Jesus! Muhammad Rasulullah! Jesus! You see, my brothers and sisters, Jesus! When you come to the hallelujah! Islam is not the way! Islam is not the way! If he's a true Christian, then Jesus would say this. No, he did not. This, my brothers and sisters, is not a representation of Christianity. We apologize for you. This is not what Christianity looks like. Lord. Christianity is a beautiful religion. Jesus is Lord. You are not. It is a religion that believes that Jesus was sent by this Creator as well. The Son of God. The Son of God. Yes. Jesus Christ. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Allah is not the way. Allah is not the way. Are you done now? Are you done now? Are you done now? Hey, please. I got it. Stop. Let's leave. Just leave. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah lihat di mana dikatakan di situ seorang pemuda Kristen, seorang Kristen, dia menyerukan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Teman-teman sekalian, secara penyampaian itu saya setuju dengan apa yang diserukannya, bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Karena tiada nabi, tiada rasul, tiada imam, tiada guru, tiada manusia yang pernah ada di dunia ini
yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya yang berani mengatakan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena dialah jalan keselamatan itu. Dialah Allah itu sendiri. Makanya dia katakan, barang siapa yang tidak melewati aku, dia tidak bisa sampai kepada surga, tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena jelas bahwa Yesus sering mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan dia katakan bahwa akulah dia. Jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Nah teman-teman sekalian, ajaran yang disampaikan oleh pemuda Kristen ini, yang diserukannya ini, bagi saya tidak menjadi sebuah masalah. Hanya saja hal yang saya tidak setuju adalah dia berbicara, ya, itu ketika orang Muslim sedang sholat berjemaah ataupun sedang buka puasa bersama. Dan hal ini teman-teman sekalian sangat bertentangan, dan itu tidak diperbolehkan dan tidak diajarkan dalam kekristenan. Kita boleh saja menceritakan tentang iman kita, tentang pengajaran di dalam agama Kristen, tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain. Nah, kalau apa yang dilakukannya ini sebuah pemaksaan, ya. Dan teman-teman sekalian, kita tahu sendiri kalau hal itu terjadi di Republik Indonesia, ya mungkin dia akan babak belur, ya. Dia bisa jadi di penjara, ya. Karena di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Nah teman-teman sekalian, tentu saja dia bisa dijerat dengan beberapa pasal. Artinya dia masuk dan teriak-teriak tentang Yesus. Walaupun dia tidak bikin kacau, ya. Karena saat itu tidak ada keributan. Maksudnya dia berkelahi atau apa, tidak, ya. Hanya saja dia menyerukan tentang imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, pengajaran yang disampaikannya, ya seruannya itu betul, tapi caranya yang salah. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, dimanapun, di belahan bumi manapun, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya, Injil itu harus disampaikan dengan lemah lembut. Kita harus menyampaikannya dengan kasih, supaya orang itu memahaminya, bukan justru orang itu menentang Injil itu sendiri karena cara kita salah menyampaikannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, memang jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah, ya, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam nama Yesus ada keselamatan, kita diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus saja. Ya, bukan dalam nama Paulus, bukan dalam nama rasul-rasul, tapi dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama bukan yang diberikan oleh manusia, tapi nama yang diberikan oleh Tuhan dari sorga. Karena dia mau memperkenalkan dirinya seutuhnya, ya, di dalam Yesus Kristus. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diampuni dosa-dosanya, dan engkau akan diberikan hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, karena kasihnya lah, itu sebabnya dia berinkarnasi, dia inisiatif untuk menjadi manusia. Dikatakan dia mengutus anaknya yang tunggal, dia mengutus firman-Nya. Jadi bukan berarti anaknya secara biologis, karena Allah tidak mungkin beristri dan tidak mungkin beranak, dan Allah tidak diperanakan. Itu adalah bahasa teologis untuk menyebutkan bagaimana dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Jadi bukan berarti Allah punya anak, ya. Allah diperanakan, tidak. Seperti anak tangga dan anak kunci, tidak mungkin kunci beranak dan tangga beranak. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Maka teman-teman, ya, sekali lagi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anda yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.